Bagaimana supaya kita bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentunya Bapak dan Ibu-ibu sekalian, ada pepatah orang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau kita ingin mencintai Rasul, kenalilah Rasulullah lebih dekat lagi. Semakin kita kenali Rasulullah lebih dekat, kita kenali bagaimana sifat-sifat beliau, kita kenali bagaimana pribadi beliau, kita kenali bagaimana keistimewaan beliau. Disitulah akan muncul rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena biasanya Pak, sebab cinta itu ada 3. Yang pertama, sebab cinta yang berupa fisik. Kalau antum melihat sesuatu yang indah, cantik, pasti akan cinta. Melihat pemandangan yang elok dan rupawan, pasti cinta, Pak, senang. Nah, ini sebab yang bersifat apa? Fisik. Sebab yang kedua, tumbuhnya cinta itu dari sebab jasa. Sebab apa? Jasa. Kalau ada orang yang berjasa banget sama antum, tiap hari ya bantuin antum, setiap hari dia memenuhi kebutuhan antum, banyaklah jasa-jasa dia kepada antum, Masya Allah, antum pasti senang sama dia, ya nggak Pak? Sebab yang ketiga, cinta, sebab cinta yang bersifat tabiat. Tabiat, yaitu mencintai orang tua kita, mencintai anak kita. Ini tabiat manusia, Pak. Ya. Coba kita lihat Rasulullah SAW fisiknya, Pak. Kata Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajmalan nas. Adalah Rasulullah SAW manusia yang paling rupawan. Yang paling apa? Rupawan. Cuma terkadang kita suka kepo nanya-nanya, ganteng mana Rasulullah apa Nabi Yusuf? Ini pertanyaan nggak pernah ditanyakan para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin. Gak ada manfaatnya juga, gak dibahas Pak. Yang penting Rasulullah SAW itu manusia yang paling apa? Rupawan, paling ganteng. Siapapun yang melihat Rasulullah, kata sebagian sahabat, pasti akan mencintainya langsung. Hidungnya yang mancung, ya, matanya yang indah, mulutnya yang agak lebar, ya, rambutnya yang bulat, tapi bulatnya bukan bulat baso, Pak. Kata para ulama bulat opal, ya. Badannya yang Masya Allah, ruh kulitnya yang putih, badannya yang tegap. Subhanallah, fisiknya Rasulullah SAW itu luar biasa. Tangan kanannya Rasulullah sekuat 40 ekor unta. Kita aja tarik tambang sama seekor unta kalah, Pak. Tapi tangan kanan Rasulullah sekuat 40 ekor unta. Dan Rasulullah diberikan kekuatan 30 orang berjima. Iya. Kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi fisiknya aja Masya Allah. Makanya kalau antum bercerita, saya semalam mimpi ketemu Rasulullah, maka kita bertanya, coba sifatkan.
rambutnya lurus, itu bukan Rasul. Saya mimpi ketemu Rasulullah, tapi matanya sipit. Masa Rasulullah matanya sipit? Beliau orang Arab, Mas. Iya. Saya ketemu Rasulullah, tapi jangkung banget. Bukan. Rasulullah SAW itu tidak terlalu tinggi dan tidak pendek, tengah-tengah. Nah, saudaraku sekalian, secara fisik saja Rasulullah SAW itu luar biasa sekali, Pak. Sampai pernah beliau tidur di rumah Ummu Sulaim. Di terik matahari yang sangat panas, maka beliau pun berkeringat. Maka kemudian Ummu Sulaim mengambil botol minyak wangi, keringatnya dikumpulkan. Kata beliau, sungguh keringat Rasulullah lebih wangi dari minyak kasturi. Coba keringat antum dikumpulin. Buat musir tikus, Pak. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Lihat fisiknya Rasulullah SAW sangat indah sekali, elok dan rupawan. Lihat akhlaknya Rasulullah SAW luar biasa indah. Sudah fisiknya indah, akhlaknya juga luar biasa sekali. Sampai Allah memuji akhlak Rasulullah. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang agung. Subhanallah. Iya. Bagaimana akhlak jiwa pemaafnya Rasulullah, Pak? Kalau beliau seorang nabi dan rasul. Pernah suatu ketika ada orang Arab Badui, ya, mau menagih hutang kepada Rasulullah SAW, tapi caranya kasar banget, Pak. Ditarik kelah kerah lehernya Rasulullah dengan keras. Ya Muhammad, bayar hutangku. Kalau digituin gimana, Pak? Kurang ngajar, bacok juga loh. Iya. Ketika Rasulullah melihat ternyata orang Arab Badui, tersenyumlah Rasulullah SAW. Tidak marah beliau pemaaf, Masya Allah. Kemudian Rasulullah menyuruh bayarkan hutang dan tambahkan lagi. Ketika Rasulullah telah menguasai Fatu Makkah, kota Makkah telah dikuasai, Pak. Dan mudah Rasulullah SAW balas dendam, Pak, terhadap orang-orang yang dahulu menyakiti Rasulullah SAW, yang dahulu hampir membunuh Rasulullah SAW, yang dahulu menyakiti fisik para sahabat Rasulullah SAW. Mudah. Saat Rasulullah mampu, ternyata beliau memaafkan. Kata Rasulullah, idhabu fa antumut thulaqa. Pergilah kalian sudah dimaafkan. Akhlak yang luar biasa, Pak. Kita terkadang memaafkan ketika kita tidak bisa membalas. Tapi di sini Rasulullah mampu dan sangat mampu untuk membalas. Disitulah Rasulullah memaafkan. Subhanallah, saudaraku sekalian, azani Allah. Bagaimana dermawannya Rasulullah. Beliau sangat dermawan, Pak. Sampai-sampai ada orang Arab Badui, ya, dikasih sama Rasulullah satu lembah kambing. Satu lembah kambing. Kata orang Arab Badui ini, aku dahulu masuk Islam karena harta. Ketika Islam masuk ke dalam dadaku, maka harta menjadi remeh di mataku. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Lihat, fisik Rasulullah indah, akhlak Rasulullah SAW juga sangat indah. Jasa Rasulullah kepada kita semuanya juga sangat besar. Adakah yang lebih besar dari jasa orang yang menyelamatkan kita dari api neraka, yang terus berusaha semangat memberikan hidayah kepada umatnya, menjelaskan tentang jalan menuju surga dan jalan menuju api neraka? Wallahi, ini jasa yang sangat besar, Pak.
Adakah jasa yang lebih besar dari menyampaikan risalah Allah sehingga kita tahu ini halal dan haram, ini yang diridai oleh Allah dan ini yang dibenci oleh Allah? Tidak ada, Pak. Tidak ada yang lebih besar jasanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepantasnya kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka agar kita semakin mencintai Rasul, kenali beliau, pelajari terus sunnah-sunnahnya, Pak. Pelajari bagaimana akhlak beliau yang luar biasa. Pelajari bagaimana sikap Rasulullah SAW dalam terhadap istri-istrinya, dalam rumah tangganya yang ajib. Bagaimana beliau seorang ayah yang luar biasa. Bagaimana beliau seorang pemimpin yang bijaksana. Bagaimana beliau sebagai seorang teman. Bagaimana beliau sebagai seorang yang lebih tua atau yang lebih muda. Semua terpati pada jiwa Rasulullah, dan beliau menjadi suri tauladan untuk kita. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Jadikan Rasulullah sebagai idola kita. Kalau antum ngefans sama seorang ustadz, saya ngefans sama ustadz, ya akhi, ustadz nggak ada apa-apanya dibandingkan Rasul. Rasul segala-galanya. Yang paling berhak untuk kita idolakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Nah ini caranya supaya kita mencintai Rasulullah SAW. Yang pertama, kenali Rasul. Pelajari tentang sirah nabawiyah. Sering baca tentang bagaimana pribadi Rasulullah SAW, tentang rumah tangga Rasulullah, tentang akhlak Rasulullah dan yang lainnya. Kalau antum semakin kenal, insya Allah semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, agar kita supaya bisa mencintai Rasulullah SAW, ya akhi, yaitu berdoa, minta kepada Allah agar kita bisa mencintai semua yang dicintai oleh Allah, termasuk mencintai Rasulullah SAW di atas segala-galanya. Iya. Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba min man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau agar bisa mencintaimu dan mencintai orang yang mencintaimu. Dan yang paling berhak untuk kita cintai dari orang yang mencintai Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, bagaimana cara mencintai Rasulullah. Bagaimana cara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhi, mencintai Rasulullah bukan sebatas di lisan. Ingat, cinta bukan sebatas di mana? Di lisan. Tapi hakikat mencintai Rasulullah SAW adalah yang pertama ittiba, mengikuti beliau, ittiba kepada Rasulullah. Dalilnya mana? Surat Al-Imran ayat 31. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan cintai kamu dan Allah ampuni dosa kamu. Tuh, lihat Pak. Jadi kalau kita mengklaim bahwa kita cinta Rasul,
Maka yang terbesar dari cinta Rasul bentuknya adalah ittiba, Pak. Ngikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya ngikutin di depan apa di belakang, Pak? Di belakang. Kalau antum bilang ke teman, saya mau ikut kamu ya, saya nggak tahu jalannya, tapi antum malah di depan. Teman antum bingung, kamu mau ngikutin apa mau ngajarin saya ini? Yang namanya ngikutin di belakang lah. Kamu ikutin saya ke kanan, kamu ikut ke kanan. Saya ke kiri, kamu ikut ke kiri. Saya lurus, kamu ikut lurus. Nah gitu kita kepada Rasulullah SAW. Rasulullah ke kanan, kita ke kanan. Rasulullah ke kiri, kita ke kiri. Rasulullah berhenti, kita berhenti. Ya. Rasulullah lakukan, kita lakukan. Rasulullah tidak lakukan, jangan lakukan. Begitu ittiba kepada Rasul. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Adapun kemudian kita mengklaim mencintai Rasul, tapi kita berbuat bid'ah dalam agama, Pak. Mengamalkan ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Ini bukan cinta, saudaraku. Bukan. Ya. Cinta Rasul sudah kita sebutkan. Gimana sih caranya Rasulullah sholat? Dari takbiratul ihram sampai apa? Salam. Pelajari dalil-dalilnya. Oh begini rupanya Rasulullah SAW kalau takbiratul ihram. Oh begini rupanya Rasulullah SAW kalau ya membaca Al-Fatihah. Bagaimana cara rukuknya, bagaimana cara sujudnya, bagaimana i'tidalnya, apa bacaannya. Jangan bikin-bikin sendiri. Rasulullah SAW kan sudah dijamin dosanya diampuni, dijamin masuk surga. Kalau saya sholat subuhnya 5 rakaat aja lah. Kita katakan ya akhi, bukan begitu cinta Rasul. Mencintai Rasul, ikuti Rasulullah. Rasulullah SAW sudah menjelaskan sholat subuh 2 rakaat, udah 2 rakaat, jangan tambah-tambah. Rasulullah SAW sudah menjelaskan ya salat zuhur 4 rakaat, ya udah 4 rakaat, jangan tambah-tambah. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, Pak. Ja'a thalathatu rahtin ila azwaji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang datang kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngapain? Yas'aluna an ibadati Rasulullah. Mereka mau bertanya bagaimana cara Rasulullah beribadah. Bagaimana sih ibadahnya Rasulullah SAW itu? Akhbaruhum. Maka istri-istri Nabi pun mengabarkan bagaimana ibadahnya Rasulullah. Apa yang terjadi, Pak? Faka'annahum taqalluha. Maka 3 orang menganggap kok ibadah Rasulullah ringan sekali. Maka yang pertama yang salah satu dari 3 orang yang berkata, ini syubhat namanya, Pak. Aina nahnu min Rasulillah? Qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Siapa kita dibandingkan dengan Rasulullah? Pantas beliau ibadahnya ringan, beliau sudah dijamin surga, sudah diampuni dosa-dosanya. Syubhat. Apa yang pertama berkata, kalau saya akan sholat semalam suntuk, gak tidur sudah. Yang kedua berkata apa? Saya mau puasa terus, gak buka-buka. Yang ketiga berkata apa? Saya gak mau nikah, saya mau ibadah aja udah. Niatnya udah mantap banget, Pak. Niatnya bagus gak, Pak? Niatnya bagus banget, Pak. Tapi apakah ketika perkataan orang ini sampai ke telinga Rasulullah SAW, dipanggil 3 orang ini. Apa kata Rasulullah kepada 3 orang ini? Antumul ladzina qultum kadza wa kadza.
kaliankah yang berkata begini dan begitu? Kata mereka, benar ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ama wallah, demi Allah, inni akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Aku ini lebih takut kepada Allah dari kalian dan lebih bertakwa kepada Allah. Walakinni anam wa arku wa usalli. Tapi aku salat malam, aku juga tidur malam. Wa asum wa aftir. Aku berpuasa, aku pun berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan aku pun menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak menyukai sunnahku ini, ia bukan dari golonganku, kata Rasulullah. Lihat, Rasulullah tidak memandang sebatas niat yang baik, Pak. Nah, kayak di kita kan terkadang kita kan cuma mengatakan apa? Yang penting kan hatinya baik. Yang penting kan niatnya baik. Kita katakan bukan itu yang penting. Memang betul niat penting, tapi juga amalnya sesuai enggak dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini 3 orang niatnya bagus banget udah, Pak. 3 orang ini niatnya pengen ibadah. Yang satu mau sholat semalam suntuk, yang satu mau puasa terus nggak berbuka, yang satu nggak menikah khusus ibadah. Tapi ternyata Rasulullah menganggap mereka tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh lihat, Pak, begini cara mengikuti Rasulullah. Jangan bikin ibadah jangan melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan koridor Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akhul iman, azani Allah wa iyyakum. Mungkin diantara antum ada yang bertanya, tapi ada sahabat yang pernah beramal sesuatu yang Rasulullah tidak syariatkan dan Rasulullah mengizinkan, tuh gimana? Contoh misalnya, ketika Rasul sedang sholat berjamaah, kemudian Rasul mengucapkan Rabbana lakal hamdu, apa? Sami Allahu liman hamidah. Lalu di belakang ada yang mengatakan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah selesai sholat, Rasulullah bersabda, siapa tadi yang mengucapkan ucapan tadi? Aku, ya Rasulullah, kata sahabat. Sungguh aku melihat 30 malaikat berlomba-lomba mencatat siapa yang pertama kali mencatatnya. Wah, berarti ini sahabat bikin baru dong, yang gak disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Kita jawab, Pak, ini di zaman Rasul. Jangan disamakan dengan di zaman setelah Rasulullah meninggal. Kalau di zaman Rasulullah itu zaman pensyariatan, zaman diturunnya wahyu. Maka siapapun para sahabat ada yang melakukan perbuatan dan Rasulullah membenarkan, maka itu jadi syariat. Kenapa? Karena Rasulullah membenarkan berdasarkan apa? Wahyu. Adapun di zaman sekarang, siapa yang ngebenerin coba? Siapa yang dapat wahyu? Adanya si wahyu, Pak. Tak bisa, jangan disamakan zaman pensyariatan zaman Rasulullah dengan zaman setelah Rasulullah SAW wafat. Mungkin ada yang bertanya, tapi buktinya di zaman Umar melakukan perbuatan-perbuatan yang Rasulullah tidak lakukan. Contoh, Umar membuat sholat tarawih setiap malam. Padahal Rasulullah SAW sholat tarawih berjamaah hanya 3 malam, tapi sama Umar dijadikan setiap malam itu. Gimana tuh?
Bahkan Umar pun mengakui kalau ini bid'ah. Kata Umar, ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah itu ini. Maka kita katakan, ya akhi, pertama, Umar memahami dari ucapan Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW tidak lakukan itu setelah 3 malam karena takut diwajibkan atas umatnya. Alasan Rasulullah tidak melakukannya lagi karena takut apa? Diwajibkan. Sementara setelah Rasulullah wafat tidak mungkin lagi apa? Diwajibkan. Paham tidak, Pak? Sehingga alasannya ini sudah hilang. Alasannya sudah apa? Hilang. Berarti Rasulullah tidak lakukan itu karena ada penghalangnya waktu itu. Apa itu? Takut diwajibkan. Adapun sekarang nggak mungkin lagi diwajibkan. Maka Umar pun kemudian menghidupkan. Dan ternyata semua sahabat menyetujuinya, tidak ada penyelisihan. Sehingga menjadi ijma'. Sedangkan ijma' hujah bukan, Pak? Ijma' itu termasuk dalil tidak, Pak? Dalil. Ijma' para sahabat semuanya. Tanpa ada pengingkaran dari para sahabat satu pun juga. Ya. Bukti yang kedua, di zaman Rasulullah, orang yang minum arak itu dipukul, dicambuk 40. Tapi di zaman Umar kok ditambah jadi 80? Gimana itu? Berarti kan boleh dong mengada-ngada. Maka kita jawab, Umar memahami demikian karena 40 ini bukanlah pembatasan, akan tetapi mimbabi ta'zir supaya orang kapok. Kalau ternyata 40 nggak kapok-kapok juga, maka tidak tercapai tujuannya. Berarti harus ditambah sampai 80 biar kapok. Dan ini termasuk maqasidus syariah, maksud tujuan dari pensyariatan. Gak masalah. Pahami, Umar tuh gak sembarangan, Pak, ilmunya, Pak. Gak kayak kita yang cetek-cetek gini. Ya. Itu buktinya Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran. Di zaman Rasulullah enggak pernah tuh Al-Quran dikumpulin. Tak dulu, Mas. Di zaman Rasulullah SAW kenapa enggak dikumpulin? Karena wahyu terus turun. Terus turun. Dan wahyu terakhir itu firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Itu sudah mendekati wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di zaman Abu Bakar, para penghafal Quran rata-rata meninggal di medan perang. Umar khawatir kalau penghafal Quran mati semua, ini Al-Quran bakalan hilang ini. Maka ini mudaratnya besar. Mudaratnya apa? Besar. Maka Umar kemudian meminta Abu Bakar, tolong kumpulkan Al-Quran. Demi Allah ini baik kayak Abu Bakar. Tadinya Abu Bakar nggak berani, Pak, takut bid'ah. Tapi Umar terus membawakan hujah-hujahnya sampai akhirnya Abu Bakar pun yakin ini kebaikan. Karena ini dalam rangka membela Al-Quran. Akan dibikinlah kepanitiaan dipimpin oleh Zaid bin Thabit. Sehingga kemudian dikumpulkanlah Al-Quran. Iya. Itu terus kok di zaman Ali yang pertama kali membuat ilmu nahwu, gimana itu? Sementara di zaman Rasulullah kan nggak ada ilmu nahwu. Kita katakan, akhi, di zaman Rasul semua orang Arab udah paham. Di zaman Ali banyak orang selain Arab masuk Islam, nggak paham bahasa Arab.
Maka Ali khawatir mereka salah dalam membaca Al-Quran, salah dalam membaca apa? Hadis. Ini sangat membahayakan Al-Quran dan hadis. Maka untuk melindungi Al-Quran dan hadis, Ali memandang penting untuk dibuat apa? Ilmu bahasa Arab. Maka Ali menyuruh Abul Aswad Ad-Du'ali meletakkan tata bahasa Arab biar orang paham. Dan ini dalam rangka apa? Melindungi Al-Quran dan hadis. Makanya kan Pak, di antara rusaknya makna-makna Al-Quran akibat diantaranya oleh orang-orang yang tidak paham bahasa Arab. Lalu dia ditafsirin seenaknya, sementara dia belum paham dan tidak paham bahasa Arab yang fasih, bahasa Arab yang dipahami oleh para sahabat. Itu sangat membahayakan, tidak Pak? Sangat membahayakan. Makanya itu semua disebut oleh para ulama dengan maslahat mursalah Pak, bukan bid'ah, bukan. Iya. Makanya maslahat mursalah itu tujuannya untuk apa Pak? Untuk merealisasikan maslahat yang sangat besar dan menghindari mudarat yang sangat besar. Beda dengan bid'ah. Kalau bid'ah ditinggalin juga enggak mudarat kok. Antum enggak merayakan Maulid Nabi juga enggak mudarat kok. Tidak memberikan pengaruh apa-apa kepada Islam kok. Kalau masalah mencintai Rasul kan sudah kita sebutkan, cinta Rasul itu dengan ittiba kepada Rasulullah. Kalau masalah antum merasa gembira dengan kelahiran Rasulullah, kan kita gembiranya harusnya setiap hari dong, jangan setiap setahun sekali. Kita gembira dengan menghidupkan sunnah Rasul, kita gembira dengan cara mempelajari apa? Hadis-hadis Rasul, gembira. Ini baru gembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun gembira setahun sekali, setelah itu yang sholat enggak sholat, apa itu disebut dengan gembira, Mas? La wallah. Ini dia akal Islam. Yang pertama, mencinta Rasulullah SAW dengan cara apa? Ittiba. Dengan cara mengikuti siapa? Rasulullah. Ikuti Rasul, ikuti Rasul. Cara yang kedua, jangan pernah mendahului Allah dan Rasulnya dengan ucapan maupun perbuatan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, dalam surat Al-Hujurat ayat 1. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasul. Artinya kata Ibnu Abbas, jangan kalian mengucapkan dan melakukan sesuatu yang tidak pernah diucapkan dan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita Pak melakukan ibadah yang enggak ada contohnya dari Rasulullah, itu sama saja kita sudah mendahului beliau. Sudah apa? Mendahului beliau, Pak. Jangan dahului. Antum mau bicara tentang agama, jangan hanya mengandalkan apa? Ra'yu. Sebab kalau kita hanya mengandalkan ra'yu, akibatnya pasti kita mendahului Allah dan Rasulnya, Pak. Kalau kita mau bicara tentang agama, lihat dulu ada enggak keterangannya dari Allah dan Rasulnya. Kalau ada, alhamdulillah, silahkan Anda berbicara dengannya. Kalau enggak ada, diam, selamat antum. Iya. Karena masalahnya agama ini milik Allah, bukan milik siapa-siapa, bukan milik kiai, bukan milik ajengan, bukan milik habaib, tapi agama ini milik Allah. Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah agama ini milik Allah saja. Agama yang murni ini milik siapa? Allah.
maka kalau kita mau bicara tentang agama harus ada keterangannya dari Allah dan Rasulnya, Pak. Harus itu. Apalagi dalam masalah ibadah, Mas. Ibadah itu hak siapa? Hak Allah. Maka Allah ingin diibadahi sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridai, bukan sesuai dengan selera kita, bukan. Bukan sesuai dengan kepuasan hati, bukan. Tapi kita beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridai. Yang Allah cintai dan ridai yang seperti apa, Pak? Itu yang Allah ajarkan kepada Rasulnya salawatullahi alaihi wasallam. Maka ibadah apapun wajib kita periksa dulu, ada enggak dalilnya dari Rasulullah? Ada enggak? Antum diundang sama tetangga pada sebuah ibadah atau ritual, tanya sama tetangga, maaf, saya belum dapat dalilnya, kamu udah punya dalilnya enggak? Soalnya bukan apa-apa, ini agama. Agama kita ini milik Allah. Agama kita sudah sempurna, jangan ditambah-tambah. Kita beribadah kan kepada Allah. Ibadah itu harus sesuai dengan Allah, yang Allah cintai dan diridhai, bukan sesuai dengan selera kita. Kalau masalah adat istiadat, ya silakan aja, Mas. Kamu yang namanya adat istiadat seperti pakaian, makanan, selama itu halal, monggo. Tapi ini ibadah masalahnya, Pak. Ibadah itu hak siapa? Allah. Harus sesuai dengan aturannya. Antum aja masalah dunia ya. Antum misalnya pengusaha furniture, lalu ada sebuah perusahaan mesen, Pak, tolong bikinkan bangku sebanyak 100 buah. Bahannya dari ini, bentuknya begini, warnanya begini. Ternyata antum bikin dengan bahan yang berbeda, warnanya beda. Pas antum kirim ke perusahaan, kira-kira sama perusahaan diapain, Pak? Dibalikin, ditolak, maaf, tidak sesuai dengan spek. Ya. Ini ibadah, ini milik Allah, hak Allah. Kita ibadah nggak sesuai dengan contoh Rasul, ditolak sama Allah. Rasulullah sabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa apa? Raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada dasarnya, tidak ada perintahnya dari kami, maka ia tertolak. Capek ibadah tapi nggak ada apa, nggak sesuai dengan tuntunan Rasul, percuma. Makanya kata Ibnu Mas'ud, iktisadun fis sunnah khairun min ijtihadin fil bid'ah. Kita melakukan sunnah tapi biasa-biasa aja lebih baik daripada sungguh-sungguh tapi nggak sesuai sunnah, bid'ah semuanya. Kenapa? Nggak diterima, Pak. Masalahnya, Pak, kita kalau ngomong bid'ah ini banyak orang yang ini, Pak, melotot, Pak. Ini radikal, dikit-dikit bid'ah. Tak dulu, Mas. Saya mau tanya dulu, dan tolong pikirkan baik-baik dengan akalmu. Mana sih yang lebih mudah, melakukan atau meninggalkan? Yang lebih mudah, melakukan atau meninggalkan? Meninggalkan lebih mudah daripada melakukan. Melakukan itu beban, meninggalkan itu menolak, meletakkan beban. Seharusnya antum berterima kasih, oh ternyata ini nggak ada dalilnya ya. Ya udah tinggalin kan, enak, nggak ada beban. Allah sudah memberikan kepada kita kemudahan, kita maunya yang susah-susah. Rasulullah SAW contohnya aja sholatnya mudah, Pak. Allahu Akbar. Ada orang mikir kayaknya kurang mantep cuma kayak gitu.
bikin cara ketika takbiratul ihram hendaknya niat juga. Allah, gak jadi lagi Pak. Allah, sampai diantara saya pernah itu di samping saya, saking keselnya nggak bisa. Allah, saya jadi terkejut Pak, ini orang. Itu kan siapa yang menyusahkan? Rasulullah nggak pernah mengajarkan begitu. Ibadah Rasulullah mau udah kok tinggal Allahu Akbar selesai. Tapi aneh, kita berusaha untuk menjelaskan ini sunnah, ini bid'ah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Itu sebetulnya untuk keringanan Pak. Tapi ya gitulah Pak, kita senangnya lebih senang yang susah-susah. Padahal agama kita ini mudah. Rasulullah sabda inna dina yusrun. Agama ini apa? Mudah. Ya. Akal Islam azani Allah wa yakum. Ini dia. Ini yang cara yang kedua mencintai Rasulullah SAW. Itu jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Cara yang ketiga mencintai Rasulullah SAW apa Pak? Menghidupkan ajarannya dengan cara mempelajarinya dan menyebarkannya. Hidupkan ajaran Rasulullah SAW, hidupkan sunnah Rasulullah SAW, pelajari lalu sebarkan. Alhamdulillah di zaman sekarang untuk menyebarkan itu mudah Pak. Media sosial banyak, internet dan yang lainnya sangat dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita cinta Rasul, maka kita berusaha untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada diri kita. Pakaian kita mencerminkan kita cinta Rasulullah. Tampak pada pakaian kita sesuai dengan sunnah. Tampak dalam cara makan kita ngikutin Rasulullah. Rasulullah makan dengan pakai tangan kanan, baca bismillah. Sebagian ikhwan terkadang Pak, makanan bala-bala di kanan, es di kiri, ampus. Gak peduli, gak sesuai dengan sunnah Rasul apa enggak. Dan subhanallah, ketika saya umroh haji, ini banyak banget Pak yang melakukan itu, nggak sadar karena sudah kebiasaan, karena nggak peduli. Dari kecilnya sudah tidak diajarkan, tidak dipedulikan apakah mau makan pakai tangan kanan, pakai tangan kiri. Kalau orang yang cinta Rasul, dia akan bertanya gimana cara makannya Rasulullah. Akan terlihat Pak dari cara bercandanya. Dia ngikutin jet bercandanya Rasulullah SAW. Rasulullah bercanda, tapi tidak mengandung kedustaan. Rasulullah bercanda, tapi tidak berlebihan. Akan terlihat Pak orang yang mencintai Rasulullah SAW dalam penampilannya Pak. Rasulullah berjenggot, dia berusaha untuk berjenggot. Rasulullah SAW pakainya di atas mata kaki, dia berusaha untuk di atas mata kaki. Ya, tampak dalam penampilannya dia mencintai Rasul. Terlihat Pak, ya, di dalam cara tidurnya dan dalam gaya hidupnya, dia memang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam akidahnya dia berusaha untuk berakidah seperti akidah Rasulullah. Dalam cara ibadah dia berusaha mengikuti cara ibadah Rasulullah. Dalam akhlak dan muamalah dia berusaha untuk berakhlak dan bermuamalah seperti akhlaknya dan muamalah Rasulullah. Selalu dia sebelum dia berbuat, dia tanya dulu, gini enggak Rasulullah melakukan? Sebelum dia beraktivitas, dia tanya dulu, begitu enggak dulu Rasulullah SAW? Maka kalau kita seperti itu Pak, berarti kita termasuk orang yang mencintai siapa? Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah. Amin ya rabbal alamin.